Halo, balik lagi bersama saya Agus. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan serangkaian aturan, protokol, dan spesifikasi teknis yang diakui secara luas untuk memastikan kompatibilitas, efisiensi, dan keamanan sistem komunikasi jaringan di seluruh dunia. Standarisasi ini dibuat untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai vendor dan platform dapat bekerjasama tanpa masalah ketika diintegrasikan dalam sebuah jaringan. Di sini ada OSI model dan TCP/IP model. Yang pertama, OSI model ada 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Sedangkan TCP/IP ada 4 layer, yaitu network interface, internet, transport, dan application. Di sini OSI model akan masuk nanti ke TCP/IP model menjadi beberapa bagian, yaitu physical dan data link masuk ke network interface, network masuk ke internet, transport ke transport, session, presentation, application masuk ke application layer TCP/IP model. Di sini dibagi karena untuk memudahkan teknisi agar terjadinya suatu masalah di lapangan, agar lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian, apa itu OSI layer, serta apa kegunaan dari lapisannya? OSI layer adalah model yang mendefinisikan 7 lapisan komunikasi yang berbeda, dengan setiap lapisan bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi tertentu dalam proses komunikasi data. Kegunaan dari lapisan OSI antara lain yaitu 1. Layer 7 application bertanggung jawab untuk menginteraksi pengguna dengan aplikasi jaringan, misalnya browser dan email. Nomor 2 yaitu layer 6 ada presentation untuk mengelola format data seperti enkripsi, kompresi, dan konversi format data, misalnya SCCI ke binary. Yang ketiga ada layer nomor 5 yaitu session untuk mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat, termasuk pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Nomor 4 adalah layer 4 transport untuk mengatur pengiriman data end-to-end secara andal, kemudian melakukan segmentasi, kontrol kesalahan, dan kontrol aliran. Yang kelima ada layer nomor 3 yaitu network yang bertanggung jawab untuk pengelamatan logis, routing, dan pengiriman paket antar jaringan. Yang keenam ada layer nomor 2 yaitu data link, yaitu mengelola pengiriman data di antara node dalam jaringan lokal, bertanggung jawab untuk deteksi kesalahan dan kendali akses media atau MAC. Yang ketujuh ada layer nomor 1 yaitu physical, yang bertanggung jawab untuk transmisi data fisik melalui media seperti kabel atau gelombang radio. Selanjutnya ada protokol di OSI layer, yaitu 1. Protokol di application layer ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada DNS atau Domain Name System, kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol version 3, kemudian nomor 2 ada protokol presentasi layer. Di sini ada Telnet, SMTP atau Simple Main Transfer Protocol, kemudian ada SNMP, ada Simple Network Management Protocol. Kemudian yang ketiga itu protokol session layer, yaitu ada NetBIOS, ada ADSP atau Apple Block Data Stream Protocol, ada PAP atau Printer Access Protocol. Yang keempat yaitu
protokol transport layer, ada TCP yaitu Transmission Control Protocol, dan UDP User Datagram Protocol. Yang kelima ada network layer, yaitu ada protokol IP Internet Working Protocol, kemudian ada ARP atau Address Resolution Protocol, kemudian ada RARP atau Reserved Address Resolution Protocol, ada ICMP Internet Control Message Protocol, kemudian ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Nomor 6 ada protokol dalam data link layer, yaitu ada PPPP atau biasa disebut point to point protokol, kemudian SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Yang terakhir yaitu nomor 7 yaitu physical layer. Protokolnya itu tidak ada yang spesifik pada layer ini karena layer ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. Selanjutnya yaitu perbedaan TCP dan UDP. TCP sendiri yaitu protokol yang berbasis koneksi dan menjamin reliabilitas. Ia cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengiriman data secara akurat dan berurutan, seperti web browsing, email, dan transfer file. Namun TCP memiliki overhead yang lebih tinggi sehingga lebih lambat. Kemudian ada UDP. UDP adalah protokol tanpa koneksi yang lebih cepat, namun tidak menjamin pengiriman data yang andal. UDP digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan dan bisa mentoleransi kehilangan data, seperti streaming, game online, dan VoIP atau telepon. Kemudian ada network protocol. Di sini nomor 1 ada SLIP yaitu Serial Line Internet Protocol, ada SMTP Simple Mail Transfer Protocol, ada HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada Telnet Telecommunication Network, kemudian ada FTP File Transfer Protocol, kemudian ada LDAP Lightweight Directory Access Protocol, kemudian ada SSL Secure Socket Layer, kemudian ada SNMP Simple Network Monitoring Protocol, dan ada SSH Secure Shell, kemudian ada POP3 Post Office Protocol version 3, kemudian ada IMAP Internet Message Protocol, kemudian ada ICMP Internet Control Message Protocol, kemudian ada P2P Point to Point Protocol, kemudian ada DNS Domain Name System, kemudian ada TPPS. Yaitu TPS ini sama seperti HTTP Hypertext Transfer Protocol, cuma di sini lebih secure atau lebih aman. Kemudian di sini ada port yang dapat digunakan atau receiver port, yaitu range-nya 0 sampai 1023 yang merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, namun hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account saja. Kemudian selanjutnya ada registered portnya. Di sini portnya yaitu range-nya 1024 sampai 49151. Ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Ini bisa digunakan oleh umum, cuma pakai program aplikasi seperti contoh MainSQL dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih. See you next time.